Tidak ada MC. Monggo, monggo. Ya, ini gimana duduknya enak nih? Ya, sudah direkam. Baik, kita mulai saja. Jadi, insya Allah saya MC hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak MC. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya ini semoga Allah berikan rahmat yang banyak bagi yang telah mengusahakan agenda seperti ini. Ini ini beneran dari hati, ini bukan buat lip service ya, bukan ya. Ini kebaikan yang harusnya senantiasa ada. Kalau enggak udah dipastikan orang itu pasti rugi. Jadi nggak cukup aja beriman dan beramal soleh, tapi harus ada saling wasiat, watawasau bil haq dan bisober. Dan juga memang Muslim tuh butuh sekali, mukmin, orang beriman tuh butuh sekali dengan ya teman yang mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Senantiasalah memberikan peringatan karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Tanda petiknya bagi orang beriman aja yang bermanfaat. Kalau diingat-ingat kisah Nabi Adam, nah, kan saya dulu ngisinya itu sana. Ya satu kesalahan aja yang mungkin kita nggak tahu atau kita agak sepele menyepelekan itu bisa meruntuhkan semuanya itu. Gimana kalau nggak ada yang ngasih peringatan? Kesalahan kita banyak sekali. Nah, berbicara tentang kesalahan, kita tema kali ini adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini bukan hal yang biasa ya. Dari pencipta kita aja memperlakukan bulan ini nggak biasa. Harusnya kita juga kayak gitulah. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan sampai kita memperlakukan bulan ini dengan seperti bulan yang lain, dengan hal yang biasa. Nggak boleh sekali. Allah aja jelas-jelas tidak memperlakukan dengan hal yang biasa ya. Kalau terkait hikmahnya kayak gimana, insya Allah nanti mungkin dibahas kalau misalnya saya ingat. Tapi kita awali dengan tema kita kali ini yaitu Ramadan ini titik balik untuk menjadi baik. Terus ada caption-captionnya. Kalau dari yang pertama saya tulis itu kalau tidak salah masalah pertama sebelum masuk itu kita harus tahu masalah khilaf dulu. Jadi namanya orang banyak khilaf, banyak salah. Seperti yang tadi awal saya sebutkan kita butuh sekali dengan nasihat, butuh sangat butuh sekali dengan nasihat. Kemudian di sepanjang tahun itu ya berarti 300-an hari itu 330 hari mungkin kita makan banyak sekali kesalahan. Jelas, bukan mungkin, pasti. Kalau mau ditelisik lebih dalam, kesalahan itu kayak gini aja deh. Namanya orang beriman itu settingan awalnya, fitrahnya, defaultnya itu bangun sebelum subuh. Itu udah default, harusnya kayak gitu. Itu kalau dia benar. Cuma kan di hari-hari yang lain itu sangat berat ya. Ada pekerjaan yang menumpuk apa dan sebagainya, banyak sekali urusan-urusan sehingga banyak hari-hari yang terlewat tidak seperti kita seharusnya. Seharusnya orang beriman itu sebelum subuh. Ya nanti ada syariat-syariat istighfar apa dan sebagainya. Tapi adanya Ramadan ini seperti apa ya, perumpamaan yang bagus sekali itu oase di padang pasir. Itu memang benar. Allah kok ngasih Ramadan ini baik sekali Allah kepada kita. Jadi yang menyelamatkan kita itu Ramadan. Dan sebaliknya kalau Ramadan kita nggak selamat ya sudah itu celaka itu binasa. Pasti binasa kalau Ramadan nggak selamat. Bulan apa lagi yang bisa menyelamatkan kan? Dan di Ramadan kita dipaksa ke default. Semua hal kita dipaksa kembali kepada baik, kembali kepada titik yang mukmin itu gimana sih? Itu kita dipaksa oleh Allah kepada hal yang baik. Dan sahabat kalau ketemu bulan Ramadan, mereka itu sebenarnya persiapannya jauh sampai berdoa saya sudah dari 6 bulan sebelumnya. Ini ini biar kita tahu seberapa jeleknya kita ya, seberapa jeleknya kita ya. Terus misalnya kalau kita dengar, oh belum 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 masuk Ramadan ini persiapan dulu 6 bulan sebelumnya. Kemudian nanti kalau ketika sudah masuk ke bulan Rojab itu 2 bulan sebelum Ramadan ada Syakban dan Rojab. Kalau bulan Rojab itu kan bulan haram.
dari 4 bulan haram ada bulan Rajab kok yang diletakkan 2 bulan sebelum Ramadan. Itu ternyata itu gemblengan dari Allah. Jadi di bulan Rajab itu kan ada kaidah kalau bulan haram itu segala yang haram dosanya dikali dua. Nanti segala yang baik juga dikali dua, segala kebaikan. Tapi gemblengannya Rajab itu sebenarnya lebih ke gemblengan hentikan segala kesia-siaan, hentikan segala, aduh nih, ini saya berat nih nyampaikan ini, tapi moga-moga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga tidak tergolong orang yang yamatakulu nama la taf'alun, yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Ini semoga harusnya kita tuh di bulan Rajab itu kalau kayak persiapan yang benar itu sudah mulai meninggalkan segala yang sia-sia dikit, kebanyakan guyon. Wah itu ini berat sekali memang. Tapi memang harusnya seperti itu. Kalau yang titik orang yang bagus ya, apalagi kayak kita nih, ini kita banyak khilafnya nih, itulah. Ini kita kalau harusnya sadar sekali kita ini terlambat, terlambat banget. Tapi itu lebih baik daripada yang nggak sadar sama sekali dan tiba-tiba masuk Ramadan. Ini kita masih lebih baik lah. Kalau dibandingin yang atas kan susah. Di bulan Rajab itu menghindari yang haram segala macam hal yang semaksimal mungkin. Dan di bulan Sya'ban, sebagaimana Rasulullah itu riwayatnya dari Aisyah tidak pernah berpuasa kecuali Ramadan melebihi bulan ini. Sampai hampir dikira nih nggak pernah berhenti bawa puasanya, hampir 1 bulan full. Berarti di bulan Sya'ban itu mulai penggemblengan amal solehnya. Kalau tadi menjauhi segala yang sia-sia, pokoknya kurangi segala macam yang menimbulkan dosa. Terus di bulan Sya'ban itu penggemblengan untuk amal soleh sebanyak mungkin. Ini bentuk persiapan Ramadan. Karena menyambut bulan yang sangat Allah muliakan ini. Dan di Sya'ban juga nanti kalau masalah tilawah Quran itu udah mulai gencarnya ya. Ramadan itu kan kita tahu di Quran itu cuma disebut 1 kali saja. Ayatnya sudah terkenal sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Disebut sekali langsung nempelnya sama Quran. Ini jelas namanya Ramadan persiapan itu erat sama Quran. Ini udah pasti banyak sekali khilafnya kita ini. Banyak sekali. Wah, sebenarnya orang beriman itu aib. Aib kalau 1 bulan nggak khatam Quran tuh aib. Cuma mungkin karena generasi kita sangat jatuh sekali ya. Ya moga-moga ini bukan generasi anak-anak yang di bawah kita, bukan generasi yang kita didik sekarang ini. Moga-moga ini benar-benar menjadi aib. Kalau di sekarang itu nggak jadi aib karena banyak sekali yang melakukan ini. Ini berat nih ya. Banyak sekali yang melakukan ini. Ini aib sekali sebenarnya. 1 bulan kok nggak khatam Quran itu, loh, seberapa pentingnya kamu itu di dunia itu yang melalaikanmu apa itu sebenarnya udah berat itu. Ya cuma sekali lagi kita sadar kita ini khilaf, banyak sekali khilafnya dan ini rahmat Allah yang paling baik di bulan Ramadan itu masalah untuk membenarkan diri kita, menjadikan yang kemarin itu kok parah kayak gitu jadi yang lebih baik. Ya kalau kalau kisah-kisah Imam Syafi'i kan tentu tahu ya. Ini tahu semua kayaknya karena saking terkenalnya berapa kali dia khatam dalam 1 bulan Ramadan Imam Syafi'i. Khatam Quran. Kalau kita mendekati ke situ mungkin agak berat, tapi paling nggak coba coba kita melihat lebih dalam lah. Esensinya di Quran itu apa sih? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Buddha, petunjuk bagi manusia. Ini sebenarnya ini saya hanya menyampaikan ceramah yang saya dapat dalam 1 pekan ini. Saya dapat ya dari alhamdulillah Allah beri kemudahan, dapat lingkungan yang baik, dapat banyak ceramah-ceramah, ilmu-ilmu. Saya hanya meneruskan saja kepada teman-teman, moga-moga bermanfaat. Jadi dilihat Buddha itu petunjuk itu loh, Quran itu coba ditadaburi. Kita ini kan udah punya akal yang sempurna, udah bukan masa pertumbuhan. Kalau Imam Syafi'i mungkin di generasi kita berat, itu kalau orang nggak hafal Quran jelas berat banget lah. Kayak Imam Syafi'i itu berat banget. Hatam berapa kali, apalagi bacanya juga masih ini, wah berat banget. Tapi paling nggak coba coba walaupun nggak kena Ramadan tapi diazamkan di Ramadan itu ada waktu coba tadabbur Quran sampai habis. Kalau nggak baca saja artinya sampai habis. Kalau ada yang belum pernah, kalau ada yang belum pernah baca sampai habis, ini sangat dianjurkan. Baca coba pernah sekali. Ini bentuk kita menjadikan ini benar-benar petunjuk petunjuk kita hidup gitu loh. Ya moga-moga Allah bisa sembuhkan kita dari penyakit-penyakit kemarin dan juga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan eh, saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf. Ini kemarin hari Rabu ketika masuk
terakhir di sekolah itu kan kepada santri-santri saya minta maaf. Apakah saya pernah buat kezaliman dan sebagainya. Harapannya biar masuk Ramadan itu dalam keadaan yang baik. Kenapa minta maaf? Ya, ini jadi ini bukan menyalahkan kebiasaan kita ya. Kalau minta maafkan itu biasanya kalau di Indonesia kan setelah Ramadan. Ya minta maaf tuh boleh kapan aja. Ini bukan jelas bukan perbuatan buruk. Cuma kalau dari syariat itu justru di Sya'ban. Ada hadis yang walaupun walaupun dhaif itu apa nisfu Sya'ban yang agak kuat itu bukan bukan yang beberapa kali aduh saya lupa yang malah yang ininya ya. Yang sering salah kaprah nisfu Sya'ban. Tapi setahu saya yang kuat malah masalah Allah mengampuni, dapat pengampunan Allah dengan syarat dia tidak ada permusuhan dengan orang lain. Maksudnya dengan saudaranya. Jadi kita bisa mengincar dapat maafnya Allah kalau kita meminta menyelesaikan konflik-konflik kita dengan saudara-saudara kita. Berarti bagusnya minta maaf itu sebenarnya sebelum Ramadan. Toh sekarang bisa Zoom kan, bisa bisa WhatsAppan dan sebagainya. Kalau kalau yang saya pandang di Indonesia kok setelahnya itu sebenarnya bukan masalah syariat ya, itu masalah biar lebih mudah aja kan momen ketemu soalnya. Ya lebih gampang lah. Minta maafnya pas ketemu, ketemu semua, saling maafkan dan semua orang kayak udah jadi budaya pulang kampung kayak gitu. Udah ada salahnya juga, udah ada salahnya. Nggak terlalu kaku sekali syariat Islam itu. Kemudian, oh mohon maaf, ini saya ngomong terus gini enggak apa? Apa ada yang mau bertanya dulu? Lanjut. Lanjut, guys. Oke. Aja mau ke rumah aku. Ya, baik. Eh, tadi tentang maafkan. Terus bagaimana kalau di literasi, Nabi itu mengajarkan memang kalau memasuki Ramadan itu kondisinya orang yang sedang mendapatkan apa ya berita besar, berita gembira, busyra yang besar, kesenangan yang besar. Dan kalau di kajian kemarin ada banyak literasi yang dijelaskan. Saya nggak begitu ingat semuanya. Cuma ada macam-macam orang-orang ulama di berbagai macam zaman, berbagai macam negeri itu menyambut kedatangan Ramadan itu sudah memang ada fitrah yang benar di situ. Dan memang nggak terlalu kaku sekali syariat ini. Bahkan kalau ada obor, kalau di negeri kita, kemarin nggak salah cerita tentang obor. Adanya menyambut Ramadan dengan menyalakan obor, obor itu bentuk bentuk usaha kita. Ini kita nggak nganggap bulan ini bulan biasa loh. Jadi biar kita tuh bisa lebih mendekat kepada Allah. Allah loh nganggap Ramadan nggak bulan biasa. Jangan sampai kita anggap ini biasa. Paling nggak ya kalau nggak tahu kenapa kenapa alasannya kenapa ada obor itu ya menimbulkan kebahagiaan. Terus ada mereka dengan merayakan tidak masalah. Walaupun yang paling utama itu persiapan dan jelas persiapan yang kayak tadi ya. Menghindari segala di bulan Rajab, segala mengurangi dosa semaksimal mungkin. Di bulan Sya'ban, genjot amal sekencang mungkin. Pas Ramadan itu gasnya udah kencang. Dan nanti puncaknya di 10 hari terakhir. Cuma ini paling nggak minimal kalau yang saya pahami itu kalau kita jauh sekali kayak kita baca di literasi mereka menyiapkannya sampai segitunya kita kan generasi jauh banget. Paling nggak rasanya kita sama Ramadan itu dibenerin lah. Jadi kalau seneng tuh beneran seneng, bukan bukan kayak wah nanti ini nggak bisa ini lagi aku siap-siapin lah tak tak puas-puasin makan di siang hari enggak gitu. Jadi beneran kita tuh mengharapkan bulan ini banget gitu. Itu rasanya dibenerin. Jadi paling nggak yang kita koreksi itu masalah rasa. Kalau kita nggak bisa mengimbangi mereka yang Masya Allah generasi sebelumnya itu, paling nggak rasa. Dari tadi awalnya kita tuh tahu kita khilafnya banyak sekali, dan di bulan ini ampunan Allah itu Masya Allah, ini ampunan yang nggak pernah turun kecuali hanya di bulan ini, yang kalau sampai dikatakan, saya ulangi lagi, itu udah pasti binasa. Kalau bulan ini aja nggak diampuni itu udah pasti binasa. Itu kan, wah ini harapan besar sekali gitu loh. Jadi harusnya sangat kita sambut dengan rasa yang benar, rasa bahagia yang benar. Nah, walaupun nanti di akhir Ramadan itu kalau para orang-orang soleh dahulu
bukan rasa kebahagiaan yang ditimbulkan di akhir Ramadan, tapi justru rasa kesedihan. Kenapa? Nah, nanti semoga masih masuk pembahasannya. Jadi kenapa berbagai macam lebih beda-beda? Ya paling enggak rasanya masyarakat orang-orang mukmin itu nggak salah ketika masuk Ramadan. Ya itu udah, ya itulah persiapan paling minimal lah. Kalau sampai rasa aja udah salah, ya itu udah, aduh nggak tahu gimana lagi. Kemudian selanjutnya saya ingin memasuk tema tentang 10 hari terakhir. Sebenarnya lebih pantas yang kita bahas itu masalah ini daripada 1 bulan full Ramadannya. Karena kalau kita bahas 1 bulan Ramadan sebenarnya udah, ya tadi saya bilang persiapan itu udah telat sekali kita nih. Kita ini termasuk generasi yang, atau generasi ini udah jauh sekali, terlambat sekali menyambut Ramadan. Tapi yang 10 hari terakhir itu ya masih masih bisa kita upayakan. Kayak misalnya puasa itu kan harusnya dari Syakban kita puasa, tapi kita baru mulai puasanya ya di 1 Ramadan. Ya paling enggak yang 10 hari terakhir itu kita bisa maksimal. Kenapa sampai harus dimention khusus 10 hari terakhir? Allah sendiri istimewakan 10 hari terakhir itu sebagai hari-hari terbaik. Eh, kalau nggak salah, lupa lupa kata-kata letternya, lafadznya kayak gimana dari Nabi. Tapi ya itu 10 hari terbaik itu di Ramadan ini di akhirnya. Walaupun nanti Nabi juga pernah bilang 10 hari terbaik itu ada yang di bulan Zulhijjah juga. Cuma kan udah pada tahu semua lah teman-teman ya. Itu kan kalau kalau Zulhijjah itu siangnya. Sebenarnya dimaksud terbaik itu baik siangnya karena amal solehnya di siang semua. Sedangkan kalau Ramadan yang 10 hari terakhir itu amal solehnya di malam semua. Jadinya nggak saling bertentangan. Kayak ya kalau Dzulhijjah kan nyembelih itu nggak mungkin malam. Idul Adha nggak mungkin malam sholat. Aktivitas aktivitasnya siang semua. Kalau Ramadan malamnya. Dan di riwayat itu Nabi itu kalau menghidupkan malam itu beneran nggak tidur bener. Bener-bener di 10 hari terakhir itu amal soleh, entah baca Quran, sholat, itu mendekatkan diri kepada Rob. Dan yang di masyarakat kita masih terlihat apa ya, janggal, itu iktikaf kok 10 hari full di masjid itu kayak suatu yang aneh. Padahal ini ini saya meneruskan saja ya, semoga saya bisa istiqomah juga. Padahal Nabi itu nggak pernah loh ninggalin ini 10 hari terakhir Ramadan, itu nggak pernah. Kalau misalnya 360 hari itu 355-nya kita rusak semua, tapi 10 ini kita bisa berpasrah sama Allah, mungkin bisa diampuni itu rusaknya. Yang 355 itu bisa diampuni mungkin. Sholatnya yang enggak lalai masalah waktu, belum lalai masalah di dalam sholatnya sendiri, malah ingat hal-hal yang lain, belum masalah Quran yang aib tadi, belum masalah bangun, belum, aduh, banyak sekali. Paling enggak di 10 hari terakhir itu kalau kita serius, itu bisa menghapus semua. Allah nggak ngitung juga, ada yang sampai Allah lipatkan di antara 10 itu 1000 bulan, itu udah lebih panjang dari usia kita. Ini kode keras sekali ya. Berarti ini sangat Allah anggap tidak biasa. Kok kita bisa santai-santai saja, apalagi nggak mempersiapkan sama sekali. Paling nggak, ya kalau kita udah terlambat, kita masuk Ramadan, kita persiapan buat akhirnya nanti. Kalau saya dikasih pesan itu, cobalah itikaf itu benar-benar diniatkan. Ini beneran kita jadi hamba Allah yang utuh tuh nih ya. Karena kalau di hari lain tuh kita tercerai berai. Ada urusan makan, ada urusan untuk nafkah, ada urusan diri kita nih kayak yang gendoli banyak banget. Tapi khusus 10 malam terakhir cobalah lepas semuanya. Kalau bahasa istilahnya tuh mentalak dunia, benar-benar lepas semuanya, itu benar-benar jadi hamba Allah full di 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa ya paling nggak yang ganjil. Atau kalau mentok, mentok memang memang sangat sulit ya, keadaan orang beda-beda ya. Malam 27 jangan lepas deh, malam 27 coba rasakan malamnya itu dikasih buat Allah, kasih buat Allah. Malam 27-nya aja. Kalau itu pun enggak, wah ini ini takut saya. Kalau itu pun enggak nih, ini saya ngeri nih kalau itu. Ya kan habis dengar kajian ya. Kalau ini pun enggak tuh sebenarnya kita
paham esensi Ramadan nggak sih kalau ini pun enggak. Malam 27 pun dilepas gitu loh. Jadi full 10 malam itu dilepas semua itu. Aduh ini moga-moga jangan lah. Moga-moga jangan. Moga kita benar mengistimewakan Ramadan ini benar mengistimewakannya. Sebagaimana Allah istimewakan bulan ini juga. Kalau kata Ibnu Qayyim, eh, bahasanya bagus ya, menusuk langsung ke intinya ya. Kenapa kok sampai ada syariat iktikaf 10 hari terakhir itu ada lima penyebab yang sebenarnya menghalangi kita tuh jadi hamba Allah, jadi benar-benar jadi penyembahnya yang sempurna itu ada lima yang biasanya mencerai-beraikan diri kita. Satu, kebutuhan makan. Ini tahu semua lah. Lagi apa yang sudah menikah ya, sudah menikah itu gak cuma makan untuk diri sendiri ya, kadang ada makan untuk orang lain juga. Minum. Yang ketiga, kalau tidak salah, saya lupa bahasa Arabnya, tapi ini masalah interaksi dengan orang-orang. Ini makhluk sosial, fitrah kita udah benar. Kalau di kajian kemarin di sekolah disampaikan, ini justru fitrah yang lebih dekat kepada muslimin itu yang ini, interaksi sosial. Jadi kalau ada beberapa di negara lain yang punya kebiasaan agak beda, misalnya antar tetangga aku nggak kenal, aku nggak salah dulu banding-bandingin sama Amerika apa ya, atau mungkin sebagai negara-negara Eropa lupa saya. Jadi dan dia bangga dengan karakter masyarakat yang kayak gitu ini nggak pas sebenarnya. Benar-benar individualis sekali, itu malah lebih jauh dari Islam. Nanti walaupun kalau memang suka kumpul-kumpul banyak banyak nggak pasnya itu baru syariat tuh masuk. Jadi kan misalnya kalau kumpul kadang ada ghibah, ada malah ngomong-ngomongin orang dan sebagainya. Nah itu tugas syariat untuk menahan, meluruskan itu supaya orang tuh kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau makhluk sosial ini fitrah yang benar ya ini bukan bukan bahkan sebelahnya aja nggak kenal itu masyarakatnya sakit tuh kalau kayak gitu. Yang ketiga tadi kan itu interaksi sosial itu kebutuhan. Yang keempat masalah kalam, kebutuhan bicara, kebutuhan ini ya ngobrol sama teman itu kebutuhan. Ini yang menghalangi kita benar-benar mau utuh sama Allah nggak bisa tuh ya ini berbicara juga kita butuh tetap butuh bicara, tetap butuh teman diskusi. Yang kelima, sebentar, saya lupa. Main apa ya? Ah ini tanam, tidur. Yang kelima itu naum, masalah tidur. Dan itu dimatikan semua. Pas malam malam itikaf itu, ya Allah, itu jadi kayak merasakan benar-benar jadi hamba Allah yang benar, yang sampai 105 hal ini tadi ditahan semua. Yang awalnya Ramadan udah mulai dilatih. Awal-awal itu kan udah dilatih makan minumnya doang. Tapi nanti masuk malam itikaf 10 hari terakhir, itu tiga sisanya tadi itu dikencengin. Tidurnya dikurangi, malamnya maksudnya ya. Tidur malamnya dihilangi, interaksi sama orang enggak. Jadi malam tuh kalau bisa enggak ngobrol-ngobrol sama siapapun. Bener-bener zikir kalau bisa nangis-nangisan sama Allah. Minta ampun dosa-dosanya, minta ampun 300-an hari lainnya yang rusak itu. Terus tidak berinteraksi dengan orang. Jadi itikaf yang afdol itu, ya kita nggak kumpul ngobrol-ngobrol ya sendiri aja. Pas malam tuh sendiri fokus itu udah. Kalau Nabi dulu sampai bikin kayak tenda-tenda gitu. Jadi bener-bener ini itu waktu kita sama Allah. Ini alhamdulillah kalau kalian dari teman-teman sekalian ada yang bisa melakukan ini di pekerjaannya, misal biasanya sih pengusaha kalau usaha. Tapi kalau di bagian kantor mungkin harus bosnya yang bisa kayak gini. Kalau bisa melakukan ini banyak-banyak bersyukur. Karena kalau kalau kita tahu ilmunya, tahu dunia tuh apa ya dunia tuh kalau di kisah tuh kisah Nabi pas ke pasar itu Nabi pernah ke pasar terus menemukan ada kambing kambing udah mati kambingnya kecil bangkai diambil sama Nabi itu diangkat ditanya sama orang di pasar ada yang mau beli ini 1 dirham gak ada yang mau terus mereka ngejawabnya oh itu kan ya intinya bangkai gak ada yang mau terus Nabi bilang lagi oh gratis kalau
buktikan saja apakah ada yang mau. Mereka juga menjawab, ini hidup aja itu nggak mati, hidup aja kalau telinganya kecil itu kan cacat, ada banyak problemnya lah, malah nggak masuk rugi doang. Itu aja nggak ada yang mau. Jadi hina sekali lah, ini apalagi bangkai. Hina sekali. Terus Nabi bilangnya bagi Allah itu lebih hina daripada ketika kalian melihat bangkai ini. Waduh, ini kalau ilmunya sampai nggak ada kita nyari apa ya, mau rumahnya dibangun sampai lantai 100 lah, ngambil dana sampai triliunan itu tuh apa sih, orang mati juga loh, orang tuh mati loh. Kita tuh di dunia tuh sebentar sekali. Kalau orang punya ilmu yang tinggi mungkin dia tahu ayat-ayat akhirat, tahu tafsir yang jelas. Jadi makin jelas gambaran akhiratnya ya, ilmunya kuat loh. Jadi ngelihat dunia mungkin udah kayak dunia tuh kalau bukan karena itu bisa dinilai di akhirat, ya hina sekali dunia itu. Wah, itu kalau udah bisa melihat dunia kayak gitu, itikaf tuh nyaman sekali. Itu bener-bener ini waktu terbaiknya kita ya itu. Bahkan itu dirindukan terus tiap tahun kalau bisa udah ngerancang buat itikaf tahun depan itu udah dirancang. Itu nikmat yang didapat orang yang paham. Ini saya belum sampai sana, jujur saya belum sampai sana, tapi saya cuma dapat di kajian. Itu kalau sudah paham, itu mau dunia yang didapat di 10 hari terakhir di luar masjid itu dapat apapun itu nggak sebanding dengan nikmatnya bisa bermunajat sama Allah. Udah 10 hari itu. Gitu. Katanya gitu ya. Saya masih tergoda macam-macam sih. Saya udah karena ini program sekolah, jadi memang 10 hari terakhir selama berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ini selalu di masjid, itu program sekolah, tapi belum sampai benar-benar kok. Ya masih pengen ngobrol. Ini tadi susah nih, kebutuhan interaksi sosial nih. Masih ngobrol, kadang masih ada makanan-makanan malam ya pengen. Tapi kalau bisa los kayak gitu tuh, wah ini jadi orang seperti apa ya, penghuni surga tapi masih berjalan hidup di dunia gitu. Dia udah mindsetnya udah nggak silau sama apa-apa, nggak ini bisa lurus kayak gitu jalannya. Hidupnya bisa lurus banget kalau udah bisa kayak gitu. Nah mungkin ini juga, ini kalau di yang berat bagi teman-teman kedokteran ya, kan malam itu waktu istirahat. Nabi juga gitu. Nabi setelah Isya itu nggak mau bangun, melek-melek nggak jelas, kecuali cuma berapa hal, kalau nggak salah bahas masalah umat, suami istri, sama apa lagi satu lagi, lupa saya. Tapi selain itu Nabi nggak mau kalau bangun habis Isya itu pasti tidur. Itu kan hari umum. Cuma kalau itikaf ini kayak ngerubah mindset Pak ya. Di sisi kesehatan saya nggak tahu kalau bangun kok bisa bangun full nggak tidur sampai 10 hari loh. Nggak tidur kayak gitu. Tapi tapi harusnya harusnya kalau kalau ini kalau udah kuat keimanannya harusnya kita nggak ragu. Jadi malah justru Quran atau syariat Islam ini yang mengkoreksi kesehatan. Bisa jadi kalau dalam setahun kita hidupkan 10 malam yang Ramadan itu dengan ruh yang kayak tadi itu, justru itu tenaga yang besar buat kalau secara kesehatan kita selama setahun mungkin loh, mungkin bisa kayak gitu. Kurang tahu juga belum alam. Tapi yang jelas kalau kita kaitkan sama akhirat, udah pol itu. Malam yang mananya malamnya ada salah satunya jadi kali 1000, lebih dari 1000 bulan, dan doa terbaiknya yang di hadis yang harus diulang-ulang, doa pamungkas di Ramadan khususnya iktikaf itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu udah itu diulang-ulang berkali-kali sampai sampai habis habis rasanya, habis diulang-ulang aja terus. Itu itu dinikmati saja kayak gitu. Itu dulu mungkin. Bentar, saya tahan dulu. Ada yang ingin bertanya? Ini kepanjangan nanti takutnya. Sudah setengah jam. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Mau tanya, Den. Oke. Den, sebagai Ya. bapak anak dua yang anaknya laki-laki masih kecil-kecil, Den. eh, ada kiat-kiat nggak, Den? 10 hari terakhir tuh yang bisa dilakukan apa? Kalau tadi kan memang ya terlepas dari ya minimal malam ganjil. Kalau malam ganjil nggak bisa, minimal malam 27 gitu. Tapi ada kiat nggak kira-kira kalau misalnya mau maksimalin yang 10 hari, nggak mau nih ngambil 27 doang gitu. Kira-kira kiatnya bagaimana? Gitu aja sih. Wah, kalau sampai level yang 10 hari itu
Ini sekali lagi nggak semua pekerjaan mampu ya. Kita kan terikat akad loh, kita muslimin juga, kita menjaga akad ya. Akad dengan tempat kita bekerja. Alhamdulillah kalau memungkinkan. Kalau perusahaan mungkin yang atasnya doang yang bisa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau anak, kalau di tempat kerja udah memungkinkan, tinggal keluarga. Wah, ini yang butuh persiapan. Ya pertama, kalau istri ya harus tahu, keluarga kita harus tahu ini setinggi apa sih itikaf tuh. Sampai Nabi loh, Nabi itu nggak pernah selama hidup nggak pernah ninggalin itikaf loh, 10 malam tuh full. Kecuali di 1 tahun aja. Itu tahun pas Nabi meninggal. Terus yang Nabi lakukan malah dikodok, diganti di Syawal 20 hari. Nggak masuk, tambah nggak masuk kalau gitu. Tambah nggak masuk itikaf 20 hari. Syawal itu 6 hari puasa aja, yang 6 hari itu udah berat. Banyak banget ketemu ya, agenda macam-macam Syawal. Ini diganti Nabi itikaf di usia 63 berarti di tahun terakhirnya ya. Diganti di Syawal 20 hari itu kan tinggi banget berarti. Itikaf tuh kayak hubungan istimewa kita sama Allah itu. Yang benar-benar ini lepas semua, loh, terus kewajiban anak apa dan sebagainya, yaitu partner kita berarti. Memang syariat itikaf ini laki, khususnya laki. Kalau perempuan-perempuan itu kalau itikaf, itikaf tetap ada batasannya. Belum kalau haid, ya banyak. Tapi ini memang sangat ditekankan ke laki-laki itikaf. Kalau anak, ya siapa lagi kalau bukan istri, istri. Wah ya sudahlah, nggak boleh kita nggak boleh kasar-kasar sama. Ini masih di pekan yang sama nih saya dapat kajian keluarga, kajian ayah. Jadi memang harus selembut ya menjalin hubungan. Walaupun ada cara mendidik istri ya, mendidik bahkan sampai pukul tuh ada. Tapi Nabi nggak pernah sampai tahapan pukul loh. Soalnya kalau dilihat hajar aja harusnya orang udah paham. Jarang kalau wanita sampai pukul tuh jarang. Hajar sudah paham mendidik. Kalau hajar tapi pernah ngajar istri. Tapi memang gini aja lah. Kalau oh ini di di Gaza, Gaza itu kan kemarin lagi yang kekiniannya membebaskan tawanan. Yang tawanannya nyium kepala lah, bagaimana memperlakukan tawanan. Itu tawanan tuh orang yang ngancurin rumahnya, kadang mungkin bunuh saudaranya, kadang mungkin melakukan perbuatan keji. Itu kalau udah ketangkep, kalau udah statusnya jadi tawanan, diperlakukan baik sampai mereka mencium. Itu kan ini orang yang sejahat itu, kalau udah jadi tawanan, syariat tuh menyuruh memperlakukan sebaik itu loh, apalagi istri. Kemarin kan saya kayak kena tamparan nih, apalagi istri. Jadi kalimat-kalimat keras atau apa, ya sebenarnya kayak gini. Nabi itu pernah, aduh saya lupa cerita awalnya. Tapi memang ini hadisnya untuk yang laki-laki, untuk para ayah. Jadi memang kedudukannya dalam keluarga itu kan tinggi ya. Apalagi pas mendidik istri itu memang boleh sampai sampai mukul. Tapi kalau nggak salah kisahnya itu nanti ada beberapa sahabat jadi agak banyak yang sampai tahapan memukul pada protes. Para umahatnya, ibu-ibu, ibu-ibu muslim itu protes, tanya ke Nabi, jawaban Nabi itu cukup sampai sebatas itu bukan mereka itu bukan lelaki terbaik di antara kalian. Jadi Nabi nggak berani menjatuhkan laki-lakinya juga. Tapi kalau udah sampai kok banyak mukul itu jelas bukan laki-laki baik. Kalau kalau di contoh Nabi, Nabi itu nggak pernah sampai mukul. Di istri yang banyak banget itu, yang kadang ada saling kilah, main dari apa, saling membuat tipu daya dan sebagainya itu mendidiknya nggak pernah sampai mukul. Kalau ulama-ulama kayaknya juga nggak pernah. Kalaupun mukul nggak boleh membekas sampai mukul loh. Tadi udah mukul aja susah, tapi mukul tuh nggak boleh membekas, nggak boleh. Syaratnya banyak sekali. Kalau udah hubungannya baik, ya udah minta tolong full ke anak ke istri. Gimana lagi ya? Toh istri juga dapat 3 keutamaan toh, karena dia melahirkan, menyusui, mengandung. Jadinya dia didahulukan dari kita 3 kali ke anak loh. Jadi anak itu kalau anak laki-laki apalagi dia mau nikah sama perempuan manapun, wanita nomor satunya ibunya. Itu ya patutlah diurusi, apalagi anak laki. Patutlah sana diurusi gitu. Atau nanti kalau ada bakti apa-apa malah dia ke ibunya dulu daripada ke kita yang laki-laki. Gitu mungkin. Mohon maaf kalau
terlalu bertele-tele. Mantap. Thank you, thank you. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, malam 27 paling enggak itu saya ditekankan terus tuh malam 27 udah. Kalau memang berat banget satu, karena yang paling banyak literasinya arahnya yang malam 27 yang paling banyak menguatkan, yang paling besar kemungkinannya. Jadi biar jangan los sama sekali lah yang 27. Kalau nggak bisa sampai pagi ya, kalau bisnis walaupun satu malam sampai pagi bangun semua, tapi kan badan tuh nggak segampang itu tiba-tiba, apalagi nggak persiapan ya, tiba-tiba di satu malam itu kita bisa nggak bisa ngefull ibadah sampai pagi ya itu berat itu. Mungkin sampai jam berapa tak istirahat, lanjut lagi. Tapi jangan sampai kelewat sama sekali itu. Nanti takutnya nggak ada rasanya, nggak ada rasa sama sekali itu bahaya loh. Ramadan kalau sampai nggak ada rasanya. Sama paling nggak biar menimbulkan kesedihan di akhir Ramadan tuh kalau yang sesuai syar'i sebenarnya itu yang timbul kesedihan. Beda kayak masuk awal Ramadan yang senang bahagia, tapi di akhir tuh rasa sedih, rasa ini lah. Kayak ini ada hadis sebenarnya doif, tapi jadi hasan di ghairihi. Ada sahabat yang dua orang sahabat, sahabat Rasul juga. Ini mereka ya sama-sama lah melakukan amal soleh apa. Yang satunya tuh kuat jihadnya, yang satunya ya biasa aja. Dia ikut berjihad apa dan sebagainya, kemudian meninggal. Dan sahabat satunya masih hidup sampai 1 tahun kemudian. Ini orang yang tipikal amalnya mirip-mirip lah. Tapi yang satunya punya amalan jihad besar. Nah, yang satunya tidak, tapi dia lebih panjang setahun usianya. Terus ada temennya lagi, mimpi. Mimpi kalau di depan gerbang surga itu, yang dipanggil duluan justru yang usianya lebih panjang tadi. Terus yang berjihad tadi agak agak lama, agak lama. Dipanggilnya jauh, jauh perbedaan waktunya. Baru dipanggil. Nah, terus orang ketiga ini dia terbangun dari mimpinya. Kalau dia dipanggil juga ke pintu berarti mati dia. Kan kepanggil masuk surga mati dia berarti. Yang pertama tadi kepanggil, terus yang ini agak jauh waktunya baru kepanggil, nah, terus dia bangun. Dia bangun, dia cerita-ceritakan mimpi ini. Jadi banyak ya jadi viral gampangannya jadi viral. Lah ini perlu dikoreksi. Kan wah ini benar gak nih mimpinya sampai ke Rasul ternyata sama Rasul dibenarkan dan dijelaskan lah kalau gitu kan aneh kok bisa ini loh jihad. Jihad itu besar sekali. Puncaknya amal itu jihad. Kayak pahala ribat saja. Ribat, ribat itu menjaga perbatasan yang dilakukan saudara-saudara kita di Gaza ya. Mereka, wah, masya Allah, nggak ada apa-apanya gitu lah. Mereka ribat itu kalau nggak salah lebih baik dari 1 bulan full beramal, berpuasa apa dan sebagainya dalam 1 bulan. Mereka ribat 1 malam aja. Itu lebih baik dari 1 bulan orang yang full 1 bulan dipenuhi dengan puasa, sholat dan sebagainya. Wah, ini jadi nyambung ke sini ya. Jihad itu kan tinggi, jihad tinggi. Tapi ternyata Ramadan itu penyebabnya yang tadi kok bisa sejauh itu ternyata bulan Ramadan. Dia dapat lebih banyak satu, lebih satu Ramadannya dibanding temannya tadi. Wah berarti memang seistimewa itu Ramadan di mata Allah ya. Semoga jangan sampai kita buat Ramadan ini bulan biasa. Ya kalau sama inilah kita kalau mengenal pasangan atau apa yang dianggap ini nggak biasa ya kita jangan, apalagi dia sangat sangat memperhatikan itu, kita kita jangan jangan anggap ini biasa aja sepele, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya kita sedekah di bulan lain, jangan sampai Ramadan ini sedekahnya kok ada yang melebihi di bulan yang lain, misalnya. Atau kalau tilawah kita di bulan lain, jadi semuanya kita buat istimewa. Itu saja mungkin. Malah jadi nambah-nambah lagi saya, mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan dulu?
ngobrol. Ya, semoga Allah ampuni kita ya. Ini harusnya kalau bisa nangis sebanyak mungkin tuh nangis saja Ramadan itu. Orang yang gampang melo kalau bisa itu kelebihan ya. Gampang melo melo mudah nangis itu kalau ditempatkan di tempat yang benar tuh kelebihan. Nangis-nangis di malam terakhir Ramadan tuh Masya Allah sekali. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Loh ini atau ingin memberi masukan, tidak apa-apa, sama saja. Pengalaman di antara semua Ramadan telah dilalui kan macam-macam nih kita. Harusnya ya kalau balik itu usia berapa belas ya? Adalah kita belasan belasan Ramadan kita lalui. Ada belasan Ramadan kita lalui, moga-moga dapat. Atau ada yang pernah berkesan sekali Ramadannya bisa diceritakan. Dong, masuk, Mas Riko. Nih saya merakam MC ya, jadi nggak usah nunggu MC, MC-nya saya juga. Oh, di mute, baik, baik. Ya, gitu. Oh, kalau Ramadan tadi kan Sahrul Quran ya, dengan Al-Quran. Kalau udah pernah ngelihat anak-anak gimana gimana mereka sama Al-Quran, wah, anak yang dari awal udah kurikulumnya, terus mendidiknya mereka dasarnya dari Quran semua tuh kita susah nyanyi mereka susah banget, ngeri-ngeri mereka. Terus lonjakan pikiran mereka ngeri-ngeri lah. Tapi yang kita bisa mendahului mereka sekarang itu masalah tadabur. Coba coba deh Ramadan, ada Ramadan yang oh coba baca arti semuanya, satu mushaf dibaca artinya. Paling enggak kita ini menjadikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Hudanya kena. Ini nih beneran kita nyari petunjuk di sini. Nyari arahan. Atau saya kasih pertanyaan aja ya. Nih kalau di kelas kalau nggak ada yang tanya, biasanya saya tanya balik. Ada yang Oh, sudah pernah. mau tanya. Oh iya, baik. Tadi Den, karena nggak ada yang tanya, masuk lagi ya, nggak apa-apa ya. Masuk. Tadi kan sempat dirimu menjelaskan bahwa kalau Ramadan kan seakan-akan kayak balikin kesetelan pabrik gitu ya dalam tanda kutip. Kayak kita Oh, harus ini. jadi bangun pagi-pagi gitu. Nah, Mm-mm. cuman kan ya tadi kamu juga bilang bahwa Rasul kan harusnya biasanya habis Isya kan langsung tidur gitu. Nah, sedangkan kalau kita Mm-mm. di Ramadan kan ya terawih ada yang panjang gitu ya. Kalau kebetulan di dekat rumahku juga kalau terawih agak panjang gitu. Itu sebenarnya gimana ya menyikapinya? Lebih baik apakah diikutin aja terawih yang panjang itu atau memang karena khusus atau gimana gitu? Karena kan jadi kayak nggak sesuai dengan setelan pabrik dalam tanda kutip itu aja. Iya, iya. Apa bagusnya Iya. misal terawih tuh nanti malam sekalian tidur dulu nanti malam sekalian gitu apa gimana? Baik, baik. Ya, yang setelan pabrik maksudnya tadi itu kan itu normalnya orang beriman ya. Bangun sebelum subuh. Berarti kalau di hari-hari biasa kalau kita nggak bangun subuh itu berarti ada koreksi sebenarnya. Makanya Ramadan kok dipaksa buat kembali ke situ yang namanya orang beriman tuh dasarnya tuh nggak mengambil semua yang halal. Nahan makan minum itu kan halal. Apalagi yang haram, halal aja nggak semuanya diambil. Supaya dia ini derajat tinggi lah levelnya orang beriman tuh tinggi. Kalau dia bisa membalas tuh halal, halal membalas tuh halal. Tapi kadang orang beriman nggak ngambil langkah membalas misalnya. Itu udah terlatih. Tidur setelah Isya, tidur setelah Isya. Ini kan ada tarawih panjang. Ya, mungkin ini yang masuk pengecualian, Pak ya. Kalau Nabi itu kan nggak mau bangun setelah Isya, kecuali saya lupa yang ketiga. Yang sama istri lah, bahas masalah umat. Satu, setelah gini apa ya? Nggak tahu. Tapi harusnya kalau tarawih memang panjang-panjang. Jadi ini nih, jadi yang kadang agak nggak pas tuh kan kita bahas
topik, beda-beda ini rokaat. Padahal kalau ceritanya panjang tuh, rokaat kok ada yang sampai 8 rokaat, ada yang cuma 4 rokaat, yang biasa di sini kan 10 sama 20. Padahal kalau mau sampai paling banyak yang 36 ada. Yang 36 rokaat itu malah witirnya ada yang 3 rokaat, berarti jadi 39, ada yang witirnya 5 rokaat, 41. Cuma kalau yang itu kan masalah khilaf ini ya, ada banyak-banyak dan ada pertimbangannya masing-masing lah, ijtihad orang berilmu. Cuma kalau yang cepat-cepat itu sebenarnya, apalagi kalau cepat-cepatan sampai kayak lomba-lombaan, mana yang lebih cepat itu udah, ya kalau mau dibahas fikih ini nggak melanggar fikih atau gimana, tapi kalau lomba ini tarawih yang paling cepat, ini udah nggak masuk. Mereka itu yang memperbanyak rokaat. Kalau mau dilihat yang dulu misalnya zaman Abu Bakar yang pada tarawih 4 rakaat 8 rakaat itu panjang-panjang bacaannya. Jadi jadi kalau rokaatnya diperbanyak itu supaya mereka tetap bisa agak panjang karena berdirinya nggak kuat lama kayak gitulah. Kalau di zaman kita nih kayak agak asing karena memang ya kita masih masih jauh dari titik yang generasi yang saya bilang tadi ya, mempersiapkan Ramadannya jauh-jauh hari, mempersiapkan Qur'annya jauh-jauh hari. Jadi pas Ramadan itu maksimal sekali. Kalau kita dengan banyak kesibukan, ya monggo diukur aja. Yang jangan sampai itu malah kalau kalau kita ngikut sholat tarawih, terus kita mutusin imam itu malah malah nggak masuk. Jadi baru rakaat ke-8 pulang, itu malah nggak masuk. Kalau yang hadisnya sahih malah yang hadis sahih itu kan yang kalau ngikuti imam tarawih sampai selesai itu kan pahalanya setara sholat semalam suntuk ya. Nah kalau pakai ini udah bisa lah. Yang pendek tadi ya paling nggak ini. Kalaupun pendek, tapi kalau sampai kita nggak bisa meresapi, nggak tumak ninah itu jangan. Kayak gitu aja mungkin. Ya biar kita dibanding generasi dulu kalau baca literatur tuh kita nggak terlalu nggak kebayang gitulah ya. Ini sebenarnya saya diceritain di kajian tuh anak-anak di madrasah. Madrasah tuh setara SMP SMA. Ya mereka dari usia SMP hidupnya di situ biasa kayak gitu. Terus ini anaknya Ustadz Budi sebenarnya yang bilang, anaknya Ustadz Budi Azhari, tempat saya ngajar, yang bangun, yang menginisiasi hadirnya sekolah ini. Itu anaknya bingung pas keluar, orang kok sholat taraweh kayak gitu ya. Nah, karena dia nggak punya gambaran lain. Dia taunya sekolahnya kayak gini dari SMP SMA, tiap taraweh panjang-panjang kayak gitu. Terus pas dia lihat keluar, dilihat aneh. "Ah, ini sebenarnya generasi yang diharapkan hadir itu. Jadi kalau orang Islam itu kayaknya seleranya tinggi sekali. Orang Islam itu seleranya tinggi-tinggi. Kalau kita suka hal-hal remeh, itu berarti lagi kejatuhan kita dari segala hal, termasuk taraweh. Taraweh itu yang ini ya, kalau bisa panjang ya panjang. Saya lagi mau nyoba, moga-moga kuat. Dipaksa juga ini, dipaksa lingkungan, dipaksa sekolah, program sekolah. Ya moga-moga bisa inilah mengimbangi. Tapi kalau kita udah gede, paling enggak jangan yang ini, misalnya tepat besok kerja juga, tarawih pendek. Jangan yang menikmati bacaan imam aja nggak bisa, jangan, 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 jangan. Cari tempat yang bisa walaupun pendek tapi kusuknya kena. Gitu aja kalau saran saya. Toh kalau sampai imam selesai, jangan dilepas. Ya kalau dapat imam yang 20 ya 8 rakaat jangan langsung pulang. Dipolin aja, dipolin. Sampai imam salam, nah itu setara 1 malam toh. Kayak gitu aja mungkin. Makasih ide. Ini saya kalau ngomong belibet gak ya, mohon maaf ya. Aman sih di aku. Semoga yang penting rasanya sampai lah. Ada yang mau tanya itu Mas Radit. Oh, langsung off. Semua yang tertanya langsung off. Ya, semoga rasanya sampai. Semoga Allah ampuni kita kalau saya ada salah. Mohon maaf teman-teman. Mau saya kasih soal aja ya. Kalau Quran itu turunnya kapan?
Ada yang bisa menjawab? Di bulan apa? Maksudnya di bulan apa? Loh, wah baik. Jadi ini salah satu buat persiapan Ramadan yang mendekatkan ke Quran. Nanti ngisi-ngisi waktu ya dengan Al-Quran. Kalau Ramadan namanya Quran itu juga turunnya di bulan Ramadan. Cocok banget emang. Setahu saya bukan yang 17 itu, bukan. Karena turunnya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Turun Quran yang ini loh, yang turun semua semua full. Satu satu kepok istilahnya. Full turun semua dari Allah kasih ke Jibril. Dari Jibril turun ke bawah, langit paling bawah tapi atapnya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu atapnya langit dunia. Jadi kalau kita neropong mau pakai teropong secanggih apapun, itu kita masih lihat langit satu. Mau sampai alam semesta manapun, itu langit satu. Kita belum bisa nembus langit dua. Di cerita Isra Mi'raj kan Rasul kalau menembus langit dua ada penjaganya. Yang kalau belum dibuka ya nggak bakal bisa mau pakai alat apapun. Buruk aja nggak tembus itu. Kalau penjaganya nggak buka. Jadi gede sekali. Alam semesta itu gede. Dibuat turun sampai Baitul Izzah, sampai atapnya langit satu. Nah, itu di bulan Ramadan. Di saat malam yang baik sekali itu. Nah, ini mendekatkan dirinya dengan Quran. Kalau kalau bisa misalnya baca agak susah dibaca artinya coba. Malam-malam itu biar nggak tidur cuma baca artinya aja. Ya memahami, meresapi. Kalau turun yang satu ayat ya 13 tahun. Di Mekah 11 tahun, di Madinah. Turun macam-macam. Tapi yang turun pas Lailatul Qadar itu yang pas turun semua satu di bawah Jibril itu loh. Jibril kan dari Allah ke Jibril turun semua. Itu malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir Ramadan. Apa nih ada yang tanya? Loh, sholat tarawih. Kalau kalau sholat tarawih kalau Nabi kan memang cuma 3 hari ya di masjid. Itu tapi ada alasannya. Takut dikira wajib. Cuma kalau pas zamannya Umar kan di masjid. Kalau bisa di masjid ya di masjid. Soalnya yang hadis tadi itu loh sama imam itu maksudnya di masjid itu. Yang sama imam setara kayak satu malam full. Wih, gede banget itu. Keutamanya gede banget. Sholat di masjid satu malam full ya. Imam sekarang di mana ya? Sama imam imam tarawih, sama imam tarawih. Bukan imam Febriandi ya. Bukan imam Febriandi. Ya, ya. Tapi kalau kalau memang nggak ngejar, lah kan daripada kosong, misalnya lagi safar, lagi habis dari mana, nggak ngejar tarawih, nggak ngejar waktunya ya sholat di rumah. Ayo gimana, ngimami keluarga lah, masa belum? Ya, ini bertahap ya. Nggak bisa orang tiba-tiba kita naik ke level yang tinggi itu nggak bisa. Bertahap. Coba dulu nanti saya ulang lagi itikaf coba yang 27 aja satu aja itu. Walaupun nggak sampai full satu malam full, semaksimalnya coba mulai baca baca Quran aja kalau agak susah yang baca artinya satu malam. Jangan ngobrol sama orang, jangan interaksi, nggak usah makan, minum malam-malam itu. Minum nggak apa sih? Kadang haus. Saya minum. Kalau haus saya minum haus. Kalau makan, kalau haus kadang minum. Itu di mana, Edit? Nggak dengar Adit, lagi di keramaian.
Telkom itu pakai SIM. Hmm. Jadi Mas, Nah, eh, kalau yang pertama itu ya teman itu ya baik, ini sebenarnya sekarang itu sebenarnya mm-mm, suaranya Radit nggak jelas. Ya, itu teman-teman. Mungkin saya akhiri dulu. dulu Gimana, Mas Radit? sekarang udah jelas belum? Oh, Dengar udah jelas. Ada sedikit. suaranya jelas nggak? Ya, jelas. Oke, masih ada kesempatan bertanya ya? Boleh, boleh, boleh. LCM bukan ada Rangga, ada habis dari toko buku hari buku nggak malam ini jelas sambil Wah, tanya ada teman itu dia sangat termotivasi sholat tarawih di masjid gitu. Terus dengan keutamaan yang ya, malam pertama kalau bisa sholat tarawih jemaah di masjid itu apa keutamaannya? Kalau kedua itu hadisnya kuat atau enggak? Tapi kalau misalkan tidak amal dengan motivasi seperti itu gimana? coba diketik Mas Radit. Tadi misal kayak malam pertama utamanya apa, malam kedua apa, tiap malam ada keutamaan detail gitu ya. Ya, terkabulnya mungkin apa namanya sempurna atau apa atau diangkat derajatnya sampai berapa. Halo, halo. Oh, Ya, halo, halo. itu gimana? Kalau kalau detail setiap Motivasi per malam tuh nggak tahu saya, nggak pernah dengar saya. Kalau kok ada di detail per malam kok ya detail banget biasanya tuh coba nggak nanti tahu saya. poster gituan gitu. Mungkin ini biar biar kayak gini aja, jangan jangan sesuatu yang dianggap pasti, dijadikan doa aja. Dianggap doa, misalnya malam ini cobalah berdoa ini, gitu. Kalau kayak gitu kan bentuknya umum ya, kalau doa kan bebas ya, malah aman. Tapi kalau sampai detail malam ini dapat ini detail kayak gitu tuh itu bahaya nek sampai detail. Kalau doa malah nggak apa-apa, kalau doa aja nggak apa-apa. Malam ini coba doa ini, gitu. Biar lebih terancana gitu kan. Jadi semua macam doa kena gitu loh, boleh. Tapi kalau sampai malam itu dapat ini, malam ini dapat ini itu kalau sampai dapat itu kan butuh dalil kuat. Tapi kalau doa umum, malam ini berdoa ini aja doa. Tapi itu ya biar rapi ya, bukan bukan karena ada kelebihan berdoa ini di malam pertama. Biar rapi aja enggak masalah. Biar rapi doa ini biar kena semua. Ya kayak salam-salaman habis lebaran tadi, itu kan motivasinya karena biar mudah. Kita mudik, pulang ketemu semua. Loh, hilang. Baik. Mas Radit putus. Oh gitu, di Pondok-Pondok Negeri. Ya, 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 ya. Diamalkan sendiri. Benar, kalau amal sendiri aman banget. Lebih aman lagi kalau sendiri. Lebih aman lagi, nggak usah pakai alasan. Kalau sendiri nggak usah pakai alasan. Kalau mau ngajak orang pakai alasan, tapi jangan pakai alasan hadis. Pakai alasannya biar rapi gitu aja. Kalau sendiri lebih aman, bebas. Sendiri mah bebas. Kayak misalnya bertasbihlah 1000 kali di ini apa bertasbih ini angka 11.111 gitu kayak gitu kan. Yang promo-promo zaman pemilu biasanya. Kalau buat pribadi mah nggak masalah kalau buat pribadi.
Cuma kalau ngajak kasih alasannya jangan sampai ke hadir. Kasih alasannya apa? Harus kasih alasan. Kalau tadi kan alasan biar rapi nggak apa-apa kalau biar rapi. Tapi kalau alasannya ada keutamaan apa, wah, itu harus punya dalil. Begitu. Ini Mantap. bulan Ramadan ntar lagi. Yang paling itu yang malamnya. Semoga Allah mudahkan. Dan sekali lagi teman-teman, ya tadi kan selain saya tekankan itikaf di malam 27 yang paling minimal itu mendekati Ramadan kan pakai Quran. Baca artinya coba tadabbur dikit-dikit. Atau ada ayat yang sangat disenangi diulangi aja itu terus. Kadang tadabburnya orang tuh bisa lebih dalam di ayat yang mereka punya masing-masing gitu biasanya. Ada ayat favorit tadabbur dalam bisa merasuk. Dan kalau berdoa ya nangis-nangis sendiri nggak ngomong apa tadi juga. Menghindari interaksi manusia, ngurangi tidur, ngurangi bicara. Gitu. Semoga Allah memudahkan kita sampai di akhir bulan Ramadan. Ini saya akhiri saja. Sudah tidak ada yang ingin. Wah ini, Masya Allah. Ini Masya Allah nih Mas Fauzi. Double-double ini. Ini enggak santai sih. Itu kan kalau kita mau hitung-hitungan dalil ya. Hitung-hitungan dalil. Itu kalau memang keutamaan yang di masjid tadi kan sholat sampai pagi ya. Sholat sampai pagi. Itu kayak setara orang sholat sampai pagi. Cuma emang sholat semalam suntuk dibanding ngopeni ibu itu gede mana? Oh, itu nanti lihat aja ngimami ibu. Karena kalau udah ibu beda ya. Anak laki-laki apalagi. Kalau udah ibu ini beda. Ini kalau kita jadi ngimami tarawih di rumah itu karena ibu apalagi. Wah ini beda. Kalau level cuma istri mungkin derajatnya nggak terlalu tinggi ya. Ini karena ibu ya. Ribat loh. Ribat tadi sebenarnya ribat di bulan Ramadan berarti kalau mau ngalahin Ramadan juga. Karena ribat di bulan biasa. Ribat di bulan biasa itu kayak satu malam ribat nggak tidur, berjaga di perbatasan. Itu sama ngalahin orang yang ngefullin satu bulannya puasa, sholat, dan amal-amal kalah sama ribat. Apalagi kalau ibu itu kan amalan tinggi juga. Kalau mau dibanding-bandingin sampai sama pagi mungkin ya berani di compare lah. Masuk lah itu di compare masuk itu. Di compare sama setara sholat sampai pagi. Kalau ini loh, sholat Isya, nggak Ramadan lah. Kalau nggak Ramadan, sholat Isya jamaah di masjid itu kan setara setengah malam. Itu nggak Ramadan. Isya aja deh yang wajib. Tadi kan sholat wajibnya masih di masjid kan. Masih oke lah. Sholat wajibnya kan masih di masjid. Isya-nya di bulan Ramadan kan setengah malam. Kalau sholat subuh bersama imam di masjid itu sama kayak satu malam. Masih aman, nggak terlalu dilema banget lah. Masih aman, insyaallah. Monggo. Atau kalau mau pro, dua kali sholatnya. Pro sekali. Yang 27 tapi, oh khusus 27, khusus 27 kayaknya apa tetap nyoba itikaf tuh di masjid. Itikaf tuh di masjid ya. Mungkin ya nggak apa-apa sholat tarawih, tetap sholat tarawih tapi habis itu itikaf. Sholat lagi nggak usah pakai witir, sholat lagi nggak usah pakai witir, nggak masalah. Tetap nyoba itikaf. Semoga bisa istiqomah juga saya ini. Baik, itu saja. Semoga sampai. Semoga juga ini berbuah kebaikan ke yang menyampaikan juga.
Kita tutup dulu Oh, mungkin. Oh, apa nih? Amin, jenenge nginep bukan itikaf. Ouch, 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 tidur. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ah, gini, mungkin ya paling enggak kalau nggak bisa ngapain, udah tidur di masjid lah malam 27 itu udah. Iya kan nggak semuanya mungkin masa baru datang langsung tidur kan nggak mungkin. Ya minimal ada dia berapa menit dikit gitu. Karena memang orang kan nggak bisa langsung jeglek gitu ya tahapan ya. Ini aja saya masih agak takut sebenarnya. Kok sekarang mau naik sampai Idul Fitri ya. Baru-baru sampai Idul Fitri baru boleh pulang. Ini kok naik sekali sekarang. Ya nyoba Bismillah. Moga-moga nggak kita nggak terlalu jauh lah sama Islam yang dulu. Dan moga-moga generasi besok nih udah nggak aneh lihat kayak gini ya. Baca artinya aja kok. Baca artinya. Kalau kalau nggak kuat baca ini coba baca baca bentar terus baca artinya. Tadabbur. Qurannya dibaca artinya. Lebih nggak ngantuk itu. Lebih nggak ngantuk. Atau doa. Biasanya doa tuh lebih nggak ngantuk juga. Baca bukunya. Adik. Iya, 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 iya. Masya Allah. Pengalaman. Titik tertingginya ilmu. Pengalaman yang sudah dialami. Nasihat kehidupan langsung, Masya Allah. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Baik, mungkin kita akhir ini udah lewat 5 menit, udah lewat 7 menit. Kita cukupkan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ya. Semoga Allah ampuni kita di bulan Ramadan. Ya, semoga hancurnya, rusaknya, cacatnya hari-hari kita yang kemarin yang banyak sekali di bulan-bulan itu bisa Allah ampuni di sini dan semoga Allah izinkan kita selama hidup itu pernah merasakan jadi hambanya benar-benar yang 100% benar-benar ya walaupun singkat lah yang benar-benar apa berkholwat kepada Allah itu saja kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. astaghfiruka akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aden. Baik, mohon maaf ini tadi materi